Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim atas besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, ikhwah akhwat rahimani wa rahimakumullah. Selain Ramadan, sekarang kita lagi disibukkan dengan masalah Pilpres 2014 ini. Sedikit saya akan memberikan wacana tentang masalah bagaimana Islam melihat kepemimpinan. Ini bukan kampanye, bukan menyuruh Anda memilih salah satu dari dua kandidat. Saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kedua kandidat ini, dan ini bukan kampanye, tapi ini gambaran Islam tentang masalah kepemimpinan. Ada 4 poin yang harus difahami dalam masalah kepemimpinan ini dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah kedudukan pemimpin sendiri dalam Islam. Yang kedua, syarat harus yang ada pada pemimpin. Kemudian yang ketiga, nasihat saya untuk para muslimin di Indonesia terutama secara khusus, kalau nanti ada salah satu dari kandidat yang menang, seperti apa yang kita harus lakukan. Dan yang terakhir adalah nasihat saya untuk para pemimpin yang akan terpilih nantinya. Kita mulai jemaah sekalian rahimani rahimakumullah dengan poin pertama, bagaimana Islam melihat kepemimpinan. Anda perlu tahu satu hal, bahwasanya dalam Islam pemimpin itu hukumnya wajib ada, tidak boleh tidak ada. Banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu, di antaranya adalah hadis Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian safar 2 atau 3 orang, kecuali sudah menunjuk salah satu di antara yang safar tadi sebagai pemimpin. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya dalam Islam kepemimpinan itu harus ada. Dalam safar saja 2 dan 3 orang harus salah satu ditunjuk jadi pemimpin, dan dia yang akan menentukan keputusan pada saat safar tadi. Dalam masalah rumah tangga misalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menganjurkan umatnya agar menjadikan laki-laki sebagai pemimpin, suami. Padahal di rumah tangga itu hanya ada laki-laki dan perempuan, hanya 2 orang. Tapi tetap harus ada pemimpin di antara salah satunya, karena pentingnya pemimpin itu dalam Islam. Juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menghubungkan antara ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan juga taat pada pemimpin. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam segala seluk-beluk kehidupan kalian dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta taatilah pemerintah atau pemimpin kalian. Kalau kalian cekcok antara pemimpin dengan masyarakat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, sehingga memang kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang Allah menghubungkan antara taat padanya dan pada Rasulnya Muhammad SAW yang merupakan asas agama ini dengan taat pada pemimpin yang ada atau pemerintahan yang ada di tempat masing-masing. Juga saudaraku, sebuah statement yang sangat menarik dari Ali radhiyallahu anhu. Pada saat beliau menjadi seorang khalifah, disebutkan dalam kitab Sunnah, beliau pernah berkata kepada orang yang ada di sekitarnya. Beliau seorang sahabat Nabi, termasuk salah satu khulafaur rasyidin yang mulia, salah satu dari 10 orang yang jamin masuk surga dari kalangan sahabat. Dan pada saat itu beliau lagi menjadi raja. Beliau mengatakan kepada orang di sekitarnya, la yuslihun nasu illa amira. Tidak bisa manusia menjadi baik kecuali harus punya pemimpin. Birrun kana am fajira. Baik pemimpin itu orang yang orang yang patuh pada Allah, yang baik, atau dia fajir, muslim tapi masih banyak kesalahan-kesalahannya. Para orang yang di sekitar Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Amiral Mukminin, hadza bir, fama balu fajir. Wahai pemimpin orang-orang yang beriman, wahai khalifah. Mereka berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, kalau seandainya pemimpin itu bir, orang yang baik, wajar kita pilih sebagai pemimpin. Tapi bagaimana kita memahami bahwasanya tetap harus ada pemimpin? Kalau enggak ada yang bir, yang baik tadi, tetap yang fajir jadi pemimpin. Dari mana kita bisa lihat sudut pandangnya? Kata Ali radhiyallahu anhu, fa inna bihi yu'amman subul. Sesungguhnya dengan pemimpin tadi itu, walaupun dia fajir, masih ada pelanggaran-pelanggaran agamanya, tetap dengan dia jadi pemimpin, jalan-jalan akan menjadi aman. Wa yaji'u fihi fai, dan akan datang pendapatan negara. Wa yagzu fihil adu, dan dia akan melawan musuh-musuh yang akan menyerang wilayah tersebut.
wa ya'budul muslim fi baladihi aminan hatta ya'tiyahul maut. Dan setiap muslim akan tetap bisa beribadah kepada Tuhannya di negaranya masing-masing, di wilayahnya sementara atau sampai dia meninggal dunia. Jadi pemimpin itu memang ada dalam Islam. Karena memang diperlukan manusia tanpa dipimpin maka tidak akan bisa jalan sendirinya. Semua instansi kecil dari hal tadi rumah tangga cuma suami istri, kemudian juga safar, kemudian Allah kaitkan dengan dalil tadi adalah taat kepadanya juga dengan taat pemerintahan atau pemerintah yang ada, serta ahli mengolosing, menutup tadi dengan luar biasa statement beliau tentang pentingnya pemimpin dalam Islam. Ini poin pertama. Poin yang kedua dan ini menjadi ujung tombak bahasan kita adalah syarat pemimpin dalam Islam. Ada 3 saudaraku syarat pemimpin dalam Islam yang mutlak. 1 ada di Indonesia, 2-nya sudah hilang. Nggak pernah ada memang. Kita berharap nanti Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ke negara kita ini 3 syarat mutlak ini. Yang pertama, di setiap komunitas Muslim tidak boleh mereka mengangkat orang non Muslim sebagai pemimpin. Tidak boleh. Harus yang pimpin mereka adalah orang Muslim. Kenapa? Secara rasional saudaraku, kalau seandainya ada pemimpin non-muslim yang memimpin komunitas Islam, dan dia mau terapkan peraturan agamanya sebagai pemimpin, pasti bisa terjadi. Karena dia menganggap agama dia benar. Salahnya kenapa umat Islam yang milih dia? Sama halnya kalau dia pemimpin muslim, lalu dia mau terapkan Islam dalam kehidupannya. Sesuatu yang sangat wajar. Maka secara rasional, memang harus komunitas muslim dipimpin oleh muslim. Itu secara akal manusia. Secara dalil syar'i, petunjuk dari wahyu, kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam 2 ayat. Ada banyak ayat ya, yang saya sebutkan hanya 2 saja. Lebih dari belasan ayat nih, lebih dari 15 ayat berbicara hal yang hampir serupa. Dan juga ada contoh dari Nabi SAW tentang masalah ini. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah sekali-kali kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin kalian. Di sini kata ulama tafsir yang dimaksud dengan musuh Allah adalah semua orang yang menolak atau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memang mencap mereka sebagai orang kafir. Seperti misalnya dalam surah Al-Bayyinah, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, karena mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW yang melengkapkan risalah Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Sesungguhnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab telah kafir, begitu pula dengan orang-orang musyrik, semua orang selain yang ahli kitab, Buddha, Hindu, agama apa saja, yang musyrik, menyekutukan Allah SWT. Mereka kalau meninggal dalam keyakinan tersebut, kata Allah, mereka akan kekal di dalam api neraka. Jadi jelas sekali. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi. Dari Yahudi, Nasrani, Majusi. Majusi ini semua penyembah api dan berhala. Kemudian mereka tidak beriman kepada aku. Dan mereka meninggal dalam keyakinan itu. Kecuali pasti termasuk penghuni neraka. Jelas sekali. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang hanya Allah terima adalah agama Islam. Al-Islam pakai alif lam, ini namanya alif lam mu'arraf, menekankan bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam ayat lain dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih agama selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak akan diterima darinya, dan dia dipastikan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi sangat jelas konseptualnya. Allah melarang kita menjadikan musuhnya Allah. Semua yang menolak risalah Nabi Muhammad SAW ditolak untuk jadi pemimpin. Dalam ayat yang kedua, dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah sekali-kali kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Karena mereka pemimpin sebagian di antara mereka. Siapa yang coba-coba di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka dia sama dengan orang itu. Artinya kata ulama tafsir bisa keluar dari jalur agama Islam.
Karena dia mengangkat pemimpin-pemimpin yang dilarang oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dengan dalil yang ketiga, bukti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya pada saat selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam baiat Aqabah, kesepakatan ya, antara Nabi SAW dengan orang-orang Ansar di musim haji di tempat Aqabah, Jamrah, ya, setan besar di Mina. Sering kita bahasakan di Indonesia, lempar setan besar, Jamrah Aqabah. Di situ terjadi kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang Ansar. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami ingin Anda hijrah ke Madinah. Berikan syaratnya agar Anda mau hijrah bersama kami. Kata Nabi SAW, saya akan berikan syarat kepada kalian agar kalian menjadikan saya satu-satunya pemimpin tunggal kalian, Nabi dan Raja di Madinah. Dan kalian membela aku dan agama yang aku bawa ini, ya sebagaimana kalian membela diri kalian, harta kalian dan anak kalian. Bisa enggak? Orang Ansar bilang bisa ya Rasulullah, sepakat, hijrah saja. Maka Nabi SAW pun hijrah ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita 3 pondasi dasar membangun negara Islam. Yang pertama beliau membangun basis tempat ibadah yaitu masjid. Ada Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Ini yang dibangun oleh Nabi SAW ya sebagai basis pertama negara Islam. Setiap instansi, setiap wilayah, kota, desa, pedalaman, negeri, ibu kota harus ada simbol Islamnya kalau mayoritas Muslim. Masjid jameknya, masjid agungnya. Nabi SAW bangun sekaligus 2 masjid di awal tiba di Madinah. Belum ada kegiatan lain. Belum ada jihad, belum ada zakat. Langsung belum ada puasa Ramadan. Ditekankan untuk bangun masjid dulu. Setelah Kuba dibangun, 2-3 hari kemudian Nabi SAW pergi ke arah Masjid Nabawi. Dibangun lagi Masjid Nabawi. 2 masjid sekaligus. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kepada kita pondasi negara Islam adalah mu'akhah. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Semua orang muslim yang dasarnya dari wilayah itu, dari Madinah, dipersaudarakan dengan yang datang atau pendatang. Orang-orang asli Betawi di Jakarta, itu menyambut saudaranya dari lain wilayah, dari kota lain, dari wilayah lain, dari negeri lain. Menyambut, seakan-akan, bukan seakan, memang betul-betul mereka adalah saudaranya seiman, seakidah. Karena semua yang syahadat hukum Allah berlaku pada setiap orang di antara mereka. Mau orang bule dari Amerika dan Eropa, mau dia orang Arab dari Jazirah Arab, mau dia orang hitam dari Afrika, mau dia orang Melayu dari Asia Tenggara, tetap saja sama. Halal haramnya Allah berlaku pada setiap muslim. Maka tidak ada ras di antara mereka, tidak ada fanatisme keturunan, jabatan, harta, nggak ada bedanya dalam Islam. Dalam saf salat, siapapun yang duluan masuk maka dia ada di situ walaupun dia adalah seseorang yang sangat miskin dalam kehidupan kaum muslimin di tengah-tengah kehidupan mereka. Seperti itu gambarannya. Dan yang ketiga adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita pondasi negara Islam. Ini yang jadi saksi bahasan kita adalah kitabatu mu'ahadah. Kitabatu mu'ahadah. Menulis atau penulisan mu'ahadah. Kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang ada di Madinah agar mereka mengakui kepemimpinan Nabi SAW sebagai raja tunggal di Madinah dan Nabi, serta mereka berhukum pada Nabi SAW dan mereka wajib membela Madinah bersama kaum muslimin. Ini yang ditulis, ini jadi saksi bahasan. Padahal pada saat itu saudaraku, di Madinah terdapat 3 suku besar Yahudi dan 3-3 punya raja. Tapi Nabi SAW tidak akui. Suku Kainuqa, Nadhir dan Quraidah. 3-3 punya raja tapi Nabi SAW tidak akui. Nabi malah menyuruh mereka mengirimi surat wajib mengakui kepemimpinan Nabi SAW karena beliau adalah seorang muslim. Wajib memimpin mayoritas muslim yang ada di Madinah. Ini syaratnya mutlak. Ya, harusnya dipenuhi. Jadi memang saudaraku, syarat pemimpin dalam Islam harus orang muslim itu mutlak. Ayat tadi sudah saya bacakan 2 dan bagaimana contoh dari Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah. Syarat yang kedua, untuk menjadi pemimpin dalam Islam. Dan syarat yang ketiga yang saya bilang tadi hilang di Indonesia. Adalah yang kedua harusnya yang memimpin kita. Yang menjadi presiden di Indonesia ini. Dan menjadi raja atau presiden atau khalifah di negara-negara Islam yang lain. Harusnya seorang yang alim. Atau kita biasa katakan di Indonesia ulama. Kalau bukan ulama yang pimpin kita saudaraku. Siapa yang akan pimpin kita? Ulama ini adalah orang-orang yang paling faham halal haramnya Allah. Siapa itu Allah? Yang menciptakan segala sesuatunya. Khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Allah lah pencipta segala sesuatunya dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan.
maka Allah mengutus ya para nabi-nabi, dan nabi-nabi ini penerusnya adalah para ulama. Mereka pemimpin memang di tengah-tengah masyarakat. Buktinya Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang tunduk, yang patuh, yang paling faham tentang halal haramnya Allah adalah para ulama. Dan juga Nabi SAW mengatakan pelengkap daripada ayat tadi yang saya bacakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Siapa nabi itu? Pemimpin manusia. Memang mereka diutus untuk mengajarkan mana yang Allah mau, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Itulah para nabi-nabi. Dan kata Nabi SAW, ulama pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a la yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan semua nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Bukan jabatan, bukan kekuatan, ya, kekuatan kekuasaan, tapi mereka mewariskan, kata Nabi SAW, innama warrathul ilm. Mewariskan ilmu dari Allah, wahyu. Mana halal, mana haram yang Allah inginkan. Bagaimanapun postur tubuh orang itu, kalau dia paling faham, maka dia dianggap seorang alim. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mendapatkan kelebihan yang sangat banyak sekali. Jadi jelas, kita harus dipimpin oleh seorang alim. Sekarang anehnya, kalau ada seorang alim tampil di kancah politik, kita menganggap aneh. Kenapa harus dia muncul? Saudaraku, dia yang harus muncul. Dia yang harus kita dukung. Bukan malah sebaliknya, kita menganggap aib kalau dia muncul di situ. Kalau bukan dia yang pimpin, kita lihat sekarang pemimpin kita. Tidak ada seorang alim. Semuanya orang awam. Apa yang terjadi? Bukankah tempat zina di sana sini merajalela, lampunya terang, riba di sana sini, bukankah manipulasi, sogokan, perempuan telanjang di sana sini, pelanggaran-pelanggaran syar'i terjadi, hukum-hukum Allah dianggap remeh semuanya, banci di orbit yang tadinya harus dikeluarkan dari kota Madinah, sebagaimana Nabi SAW melakukan, kita harus keluarkan dari kota Jakarta semestinya, kita malah orbit. Media-media kita semua memamerkan apa-apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pemimpinnya bukan seorang alim. Dan mohon maaf saya bahasakan, alim di sini yang saya katakan adalah seorang alim yang benar, bukan warisan. Kalau di Indonesia ini ada masalah kita hadapin nih. Kalau ayahnya kiai, anaknya jadi kiai tiba-tiba. Ayahnya ustadz, anaknya jadi ustadz. Yang lebih parah lagi, mohon maaf saya nggak singgung siapapun, tapi ini parah sekali di Indonesia ini. Pak Haji bisa menjadi orang alim. Dia pergi haji 40 hari saudaraku, atau 25 hari dengan Ohena Plus, pulang Indonesia tiba-tiba menjadi seorang alim. Dari mana nih? Apa tiba-tiba disulap menjadi seorang alim dengan 40 hari atau 25 hari pergi haji? Iya, kalau haji di sana dikerjakan benar. Sementara kami masih mahasiswa di sana, saya lihat dengan mata kepala, banyaknya jemaah haji kita yang sholatnya aja salah. Ya, banyak pelanggaran-pelanggaran syar'i. Mereka masih melalaikan waktu-waktu yang mustajab doa di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Mereka anggap biasa semua itu. Dan itu kemudian tiba-tiba pulang menjadi seorang alim. Dari mana ini? Ini satu hal yang luar biasa ini. Yang jadi masalah pada saat khatibnya tidak hadir, Pak Haji disuruh naik, turun mimbar sekali, dia tidak mau lagi mengatakan saya tidak tahu. Maka dia mulai memberikan fatwa-fatwa yang menyesatkan manusia. Dan akhirnya jadi sesatlah banyak. Aliran di Indonesia muncul karena munculnya orang-orang seperti ini. Gelar haji pulang tiba-tiba menjadi alim. Bukan itu saudaraku. Alim benar-benar faham mana halal haramnya Allah dan juga dia menerapkan dalam hidupnya. Dengarkan baik-baik contohnya. Ali radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau pernah jalan-jalan ke Kufah, salah satu kota di Irak. Kemudian beliau menemukan seseorang di masjid Kufah itu memberikan fatwa. Hukumnya ini begini, hukumnya itu begitu. Terus dia bicara fatwa. Lalu Ali curiga. Ali memanggil dia sambil mengatakan, "Ata'lamun nasikh wal mansukh minal Qur'an?" Apa kau sudah faham mana ayat yang menghapus dan mana ayat yang terhapus dalam Al-Quran? Orang itu bilang, tidak, saya enggak tahu. Kata Ali, tutup mulutmu dan jangan kau mulai hari ini memberikan fatwa. Saudaraku harus faham, mana itu Al-Quran? Bacaannya benar, sebab turunnya ayat. Mana ayat yang terhapus, yang menghapus? Apa pendapat para sahabat dalam ayat tersebut? Kemudian mana hadis Nabi SAW? Mana yang sahih? Mana yang hasan? Mana yang dhaif? Mana hadis yang bohong? Di Indonesia di atas mimbar kita ada jutaan mimbar di Indonesia, hadis dhaif, hadis yang dikarang-karang juga, banyak sekali dikumandangkan dengan gelar yang bicara adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang dai kondang. Ini bukan alim namanya. Mereka menyebarkan hal-hal yang sesat dalam masalah agama ini. Ini hal yang luar biasa. Jadi harusnya seorang alim yang benar. Kita ambil contoh. Patokan kita saudaraku dalam kehidupan kita ini adalah hadis Irbat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyiduna mahdiyuna min ba'di."
Berpegang teguhlah pada sunnahku, panduanku, tuntunanku, kata Nabi SAW. Dalam ekonomi, politik, sosial, semua kehidupan kalian. Ikuti sunnahku. Bukan hanya sholat saja dan puasa serta haji. Tapi semuanya seluk-beluk kehidupan kita. Dan ikutilah sunnah khulafaur rasyidin. Contoh, tuntunan, panduan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Addu alaiha bin nawajid. Pegang teguh itu dalam prinsip hidup kalian walaupun dengan gigi geraham kalian. Ini jelas prinsipnya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin mencontohkan tentang pentingnya pemimpin negara itu, pemimpin instansi itu harus seseorang yang alim. Kita bicara lingkup negara saja. Ya. Nabi SAW waktu mau meninggal dunia, saudaraku, beliau sempat pingsan 3 kali berturut-turut di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat beliau mau pingsan yang pertama, beliau sempat mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, muri Abu Bakar abaki fal yusalli bin nas." Wahai Aisyah, perintahkan ayahmu Abu Bakar untuk memimpin orang sholat. Patokannya yang diajarkan oleh Nabi SAW seorang itu alim, bermula di poin pertama adalah bisa mimpin sholat berjamaah. Dengan kriterianya, bacaannya benar, dia paling banyak hafalannya, paling tahu mana halal haramnya Allah, dan paling khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kriteria yang harus ada pada imam. Kata Nabi SAW, perintahkan ayahmu Abu Bakar untuk memimpin orang sholat. Semestinya idealnya, presiden kita saudaraku di Indonesia ini, harusnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya jadi imam di Istiqlal. Harusnya begitu. Tidak boleh tidak, mestinya itu idealnya. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW sempat pingsan. Nggak sempat dijawab oleh Aisyah. Aisyah waktu itu radhiyallahu anha bukan tidak mau menjalankan sunnah Nabi atau perintah Nabi SAW. Beliau khawatir Nabi SAW lagi pingsan, sudah sakit keras akan meninggal di kamarnya. Dan yang disuruh diperintahkan untuk gantikan Nabi adalah ayahnya. Nanti orang pikir Aisyah ngarang-ngarang. Dia diam. Nabi SAW waktu sadar dari pingsan yang pertama, sebelum pingsan yang kedua beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, sudah enggak kau jalankan perintah saya? Suruh ayahmu Abu Bakar untuk menjadi imam, pengganti saya sholat, pengganti saya memimpin kota Madinah ini." Maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, inna abi Abu Bakar rajul bakka." Wahai Rasulullah, ayahku Abu Bakar orang yang mudah menangis. Baca surga nangis, baca neraka nangis, baca tentang nikmat nangis, baca tentang azab, ya, siksaan maka nangis. Coba cari orang lain ya Rasulullah. Nabi SAW pingsan yang kedua kali. Lalu beliau sadar yang ketiga lalu mengatakan, "Wahai Aisyah, sudah kau jalankan belum perintah saya?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ayah saya Abu Bakar orang yang suka nangis, cari orang lain. Beliau takut fitnah." Kata Nabi SAW, "Sungguh kalian kaum wanita selalu ragu menjalankan kebenaran. Maka ingatlah, ya'ballahu wa rasuluhu illa an yakuna Abu Bakar." Seluruhnya Allah dan Rasulnya, ketahuilah wahai Aisyah, Allah dan Rasulnya serta ya, Allah dan Rasulnya menolak ya untuk menggantikan saya jadi imam kecuali Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar yang dipilih saudaraku? Ada apa dengan Abu Bakar ini? Abu Bakar adalah sahabat yang tidak bisa dibandingkan imannya sama siapapun. Dengarkan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan, dan imannya umat ini semuanya, dari sahabat sampai yang belum lahir menjelang hari kiamat, seluruh imannya umat ini ditimbang di satu timbangan sebelahnya, maka tetap imannya Abu Bakar lebih berat. Nggak bisa dibandingkan iman Abu Bakar. Bayangkan saudara, waktu Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau duduk di depan Ka'bah melongo, bingung apa yang terjadi tadi malam nih. Abu Jahal datang, lalu Abu Jahal bilang, "Wahai Muhammad, ada apa dengan kamu melongo-melongo begini?" Kata Abu Jahal bilang begitu. Kata Nabi SAW, dengan polos beliau cerita, tadi malam datang Jibril kepada saya, membawa burak. Burak itu kuda yang bersayap. Kemudian membawa saya terbang ke Palestina. Lalu saya sholat di sana. Kemudian saya mi'raj ke langit, menembus 7 lapis langit. Dan kisah panjang tentang Isra dan Mi'raj. Abu Jahal waktu itu belum pernah mendengar dari Nabi SAW. Baru kali itu dia dengar panjang lebar. Dan dia langsung berpikir, inilah kebohongan yang besar dari Muhammad. Pasti sekarang ini kesempatan menghancurkan agamanya Muhammad. Maka apa yang dia bilang, "Wahai Muhammad, kau mau cerita enggak ini kepada orang Mekah kalau saya kumpulin?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja." Abu Jahal yang diberikan julukan oleh Nabi SAW, Fir'aunnya umat ini, naik ke gunung Abi Kubais teriak dengan suara keras, "Wahai penduduk Mekah, datanglah ke sini, dengarkan apa yang Muhammad mau sampaikan." Orang-orang di Mekah semua bingung. Abu Jahal selama ini selalu ngusir orang, enggak boleh dengar ceramahnya Nabi SAW. Kok sekarang malah disuruh? Karena Abu Jahal punya niat buruk nih. Dia bilang ini gak masuk di akal.
Perjalanan dari Mekah ke Palestina, saudaraku, 1 bulan. Pulang pergi 2 bulan. Bisa dilakukan dalam 1 malam. Belum mi'raj ke langit nih. Bagaimana bisa? Nggak masuk di akal. Kalau kita hidup di zaman itu mungkin kita seperti Abu Jahal. Bagaimana bisa ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku seperti itu. Kita sekarang alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam. Kemudian kita juga sudah tahu bahwasanya banyak media yang mendukung kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka kita lebih mudah beriman. Zaman itu luar biasa, nggak ada lampu, nggak ada media. Orang buta huruf tiba-tiba ngaku seperti itu. Mungkin kita bisa seperti Abu Jahal. Maka orang-orang pun datang dan Nabi SAW naik di atas Gunung Abi Kubais menyampaikan begini dan begitu, kisah Isra Mi'raj. Subhanallah, dalam riwayat ini dikatakan sahabat-sahabat saja yang baru masuk Islam pada saat itu sempat ragu, benar enggak ini? Tapi mereka beriman karena ini adalah Nabi SAW. Kata Abu Jahal, sekarang hari ini habis agamanya Muhammad, nggak ada lagi agamanya Muhammad. Tinggal 1 orang. Kalau kalian bisa rusak imannya orang itu, maka habis agamanya Muhammad. Cari Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu itu masih ada di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Rame-rame orang Quraisy yang kafir dengan sahabat-sahabat yang sudah beriman ke kebunnya Abu Bakar. Tiba di depan kebun Abu Bakar, Abu Jahal teriak, "Wahai Abu Bakar, keluarlah." Abu Bakar keluar tanya, "Ada apa kalian ini rame-rame ke sini?" Kata Abu Jahal, "Temanmu Muhammad sudah gila. Dia mengaku Isra ke Palestina perjalanan sebulan, pulang pergi dalam 1 malam. Belum lagi Mi'raj ketemu Tuhannya ke atas langit, 7 lapis langit ditembus, balik lagi. Dia mau goyahkan imannya Abu Bakar." Perhatikan jawabannya. Kalau kita mungkin mustahil ucapkan kalimat itu di zaman itu ya. Apa yang dia katakan? "Wahai Quraisy," bukan cuma Abu Jahal, "wahai Quraisy semuanya, kalau di depan mata saya tembok berwarna putih, jelas-jelas putih temboknya. Dan Muhammad mengatakan bukan Abu Bakar, tembok itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan iya hitam." Kira-kira setelah statement ini, Quraisy mau bilang apa lagi? Kalau depan mata tembok putih dan Muhammad bilang enggak ini hitam Abu Bakar, dia bohongkan mata dia karena percayanya pada Nabi SAW. Begitulah iman Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diangkat pemimpin oleh Nabi SAW. Orang yang paling faham hukum halal haramnya Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Abu Bakar akan meninggal dunia, Abu Bakar menulis wasiat yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Wahai kaum muslimin, aku meninggalkan wasiat untuk kalian agar kalian memilih seseorang yang paling faham halal haramnya Allah dan orang yang paling bertakwa sama Allah, yang paling takut sama Allah. Itulah Umar bin Khattab. Angkat jadi pemimpin kalian." Abu Bakar meninggal tanpa ada kampanye, tanpa ada ribut, tanpa ada demonstrasi. Abu Bakar menunjuk ulamanya sahabat, menunjuk ulamanya sahabat yang lain. Umar diangkat. Selesai. Orang baik, yang terbaik memilih orang yang terbaik. Bukan dilibatkan kayak kita sekarang. Biaya Anda tahu yang dikeluarkan untuk pilkada, pilpres. Coba perhatikan baik-baik, tidak kurang dari 1,7 triliun. Untuk apa semua itu dilibatkan masyarakat? Kita cuma butuh laparnya hilang, macetnya hilang, banjir nggak ada. Sekolah kan gratis. Supaya orang sakit, rumah sakitnya gratis, itu dibutuhin. Bukan jeblos-jeblos orang. Nggak ada gunanya sama sekali. Anda tahu, saya dengar dengan kuping saya sendiri sampai ada di statement. Di masyarakat kita sudah menyebar. Mungkin Anda juga pernah dengarkan ini. Ada di antara mereka bilang kalau ada caleg atau capres yang datang, lalu minta dijeblos namanya, nomornya, terima aja, yang penting terima amplopnya. Tersebar statement itu dan perusakan moral di tengah-tengah masyarakat kita. Kita cuma butuh sistem Islam, saudaraku. Orang yang terbaik, patokannya paling faham halal haramnya Allah, menunjuk orang yang terbaik sebagai amanah. Begitu caranya. Perhatikan setelahnya. Waktu Umar akan meninggal dunia, Umar mengajarkan kepada kita sebuah kaidah yang sangat luar biasa. Beliau pada saat ditusuk oleh Abu Lu'lu' dan akan meninggal dunia, memanggil 6 orang sahabat yang tersisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad. 6 orang nih dikumpulin. 7 dengan Umar, tapi Umar sudah jadi khalifah. Umar berkata, panggil ke rumahnya, "Ini ruangan saya, ada kamar di situ. Saya selalu gunakan untuk memecahkan permasalahan muslimin di sini. Saya minta kalian masuk ke ruangan ini dan jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah tunjuk 1 orang menjadi pengganti saya di antara kalian karena kalian ulamanya umat ini." Kalian adalah ulamanya umat ini. Jadi dijadikan patokan adalah ulamanya, alimnya di sini. Maka masuklah 6 orang tersebut, lalu Umar mengambil pedangnya pada saat mereka akan masuk, mengatakan, "Lihatlah pedang ini. Kalau seandainya kalian keluar dan tidak ada yang ditunjuk jadi khalifah pengganti saya, demi Allah saya akan tebas 6 leher kalian." Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdurrahman, kau jadi pemimpinnya." Kata sebagian ahli sejarah, Umar sebenarnya ingin yang menjadi pengganti Umar pada saat itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu.
Tapi Umar memberikan kesempatan, silakan bebas memilih. Perhatikan, mari kita masuk ke ruangan itu. Apa yang terjadi di ruangan itu? Sebuah kejadian yang luar biasa. Umat banyak buta, nggak tahu kisah itu. Apa yang terjadi saudaraku? Waktu masuk ke dalam, bermula dari Abdurrahman bin Auf yang ditunjuk oleh Umar untuk jadi pemimpin dalam majelis. Beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, 6 orang nih masuk ke dalam. Abdurrahman salah satunya, sisa 5 nanti. Abdurrahman bilang, wahai saudara-saudaraku, aku ditunjuk oleh Amir Mu'minin sebagai pemimpin dalam majelis ini. Dan mulai sekarang, kalian harus tahu, saya mengundurkan diri dari calon khalifah. Nggak mau. Mau jadi raja, jelas dia kandidat terkuat, nggak mau mundur. Karena saudaraku, menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi raja, bukan cuma sekedar pakai jas yang mahal atau mobil yang mewah, tinggal di sebuah wilayah elit di Jakarta, bukan. Tapi tanggung jawab hari kiamat, 1 orang saja lapar, dan kita tidak sempat berikan, pastikan pahala Anda akan habis hari kiamat diambil sama dia. Bagaimana kalau 1 juta orang yang kelaparan? Bagaimana kalau 1 juta orang yang dirugikan dengan kebanjiran, dengan kemacetan, berapa miliar yang habis uang hanya karena macet tiap hari? Mana tanggung jawabnya hari kiamat? Berapa banyak jalan yang lubang? Berapa banyak orang yang miskin minta-minta di sana sini? Berapa banyak orang yang mati karena kelaparan? Anaknya mau operasi nggak bisa. Berapa banyak sering kita dengar kisah orang miskin masuk rumah sakit, operasi nggak punya uang, nggak boleh dikeluarkan anaknya. Dan sekian banyak kejadian yang terjadi di negara kita ini. Nggak ada tanggung jawab. Mereka nggak merasa itu sebuah tanggung jawab. Ini bahaya sekali. Jadi mereka menolak. Abdurrahman menolak karena tahu. Jadi khalifah betul gengsinya naik menjadi raja, tapi tanggung jawab hari kiamat berat. Bukan hal yang ringan saudaraku. Lalu sisa 5 orang nih. Utsman, Ali, Talha, Zubair, sama Sa'ad. Tahu apa yang terjadi dengan 5 orang saudaraku? Luar biasa kejadiannya. Kelima orang ini saling muji temannya. Supaya temannya yang dipilih. Utsman muji Ali, Ali muji Talha, Talha muji Zubair, Zubair muji Sa'ad, saling muji. Kamu ya akhi jadi khalifah. Oh enggak bisa, Rasulullah SAW bersabda tentang kamu begini. Dia bilang lagi, enggak, tapi Rasulullah sabda tentang kamu begini. Saling puji temannya. Sampai akhirnya dari 5 orang ini terkerucut 2 orang. Utsman dan Ali, yang paling banyak fadilahnya Nabi sebutkan. Dan dari Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, Utsman unggul 2 buah hadis saja. Hadis tentang yang pertama, yang kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin istaha minhul malaikah. Tidakkah saya malu dengan seseorang, ini fadilah Utsman radhiyallahu anhu. Tidakkah saya malu dengan seorang laki-laki yang malaikat aja malu dengannya. Kata sebagian ulama hadis, Utsman enggak pernah lihat kemaluannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah, Utsman radhiyallahu anhu pernah membiayai perang Ushrah, perang Tabuk, ya, perjalanan sebulan. Jauh sekali dan sangat panas waktu itu mengeluarkan 1000 ekor unta, 990 ekor unta, kuda ditambah 10 ekor unta. Berikut semua perlengkapan makannya untuk sebulan dan perlengkapan perang seorang mujahid, tinggal naik ke kuda itu lalu perang. Itu yang membuat Utsman lebih. Maka mereka semua sepakat mengatakan, wahai Utsman, kau nggak bisa ngelak, harus jadi khalifah sekarang. Terpojok karena fadilahnya saja. Keluar dari majelis tersebut, Umar tanya dengan pegang pedang. Bagaimana? Utsman ya Amir Mu'minin. Baik, alhamdulillah. 2 hari kemudian Umar meninggal. Utsman naik, nggak ada kampanye, nggak ada ribut. Orang alim nunjuk orang alim jadi pemimpin, selesai. Dia sudah takut sama Allah, urusannya sama Allah. Waktu Utsman terbunuh, saudara, apa yang terjadi? Masyarakat Madinah masih ingat, ternyata dari kandidat yang Umar kumpulin kemarin, selain Utsman, orang yang paling kuat ya, fadilahnya adalah Ali. Langsung, ya Ali, silakan jadi khalifah. Langsung di baiat, selesai urusannya. Nggak ada ribut, nggak ada apa. Itu yang mereka lakukan. Itu contohnya. Dan inilah yang kata Nabi SAW, ikutilah sunnahku dan khulafa rasyidin setelahku. Ini yang dimaksudkan. Jadi ulamanya, sahabat, dijadikan sebagai pemimpin mereka. Kita ini saudaraku banyak terpengaruh dengan revolusi Perancis tahun 66. Anda tahu apa isinya? Jadi orang-orang Kristen itu merasa terganggu. Sebelum tahun 1966, apapun harus dihubungkan dengan gereja dan pastor, pendeta, serta Injil. Setelah tahun 66, para ekonom dari barat dan para politikus, mereka semua demonstrasi, minta ribut-ributan sampai mau perang, mau membunuh para pastor dan pendeta, dengan alasan mereka mau memisahkan. Ekonomi itu tidak hubungannya sama Injil. Pastor pendeta nggak boleh campur-campuran. Politikus juga begitu, nggak usah masuk-masuk di politik, nggak usah pimpin-pimpin orang. Udah, pokoknya kalian di gereja saja, bimbing orang kalau mau tobat atau mau nyanyi-nyanyi, selesai. Itu yang terjadi. Maka berhasil mereka. Makanya di barat itu seorang ekonom tidak perlu tahu mana halal haram Allah dalam Injil. Seorang politikus nggak perlu itu. Dan kita tarik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Islam tarik itu. Makanya kita seorang ekonomi muslim nggak usah tahu halal haramnya Allah. Nggak apa-apa pakai sistem riba, nggak masalah. Gitu kan?
Nggak masalah pakai aina, pakai pelanggaran-pelanggaran syar'i, banyak sekali pelanggaran agama, manipulasinya, gorornya, pelanggaran-pelanggaran dalam ekonomi Islam banyak. Politik juga begitu, nggak apa-apa, nggak usah pakai sistem-sistem Islam, semuanya pakai sistem yang ada saja, kita terobos saja dan seterusnya. Ini yang terjadi, karena kita tidak paham tentang apa yang telah Allah inginkan, karena pemimpin kita bukan seorang yang alim. Dan sekali lagi, alim di sini adalah benar-benar alim yang benar, seorang yang faham halal haramnya Allah, sebagaimana saya kasih contoh tadi. Yang ketiga, saudaraku, syarat pemimpin dalam Islam ini juga hilang di Indonesia. Yang pertama muslim ada, dan yang kedua ya, tadi harus alim yang tidak ada, dan yang ketiga ini hilang. Tidak boleh pemimpin itu sengaja mengejar jabatan itu atau mengorbit dirinya. Kita perhatikan kok beda dengan di Indonesia ya. Kita malah pasang pamflet, foto-foto, stiker-stiker, macam-macam. Kok bisa ini berubah? Ada apa dengan ini? Sebelum saya jauh menjelaskan kenapa terjadi itu, kita dengarkan dulu dalilnya. Hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Inna wallahi la nuwalli ala hadal amal ahadan sa'alahu aw harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan pernah mengangkat seorang pemimpin. Kalau kata Nabi SAW, kami berarti semua kita masuk nih, semua yang syahadat, sepakat. Kami semua muslim maksudnya, tidak akan mengangkat seorang pemimpin yang sengaja meminta jabatan itu atau mengejarnya. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada apa kok kita malah sebaliknya sekarang? Karena kita saudaraku terlilit dengan sistem demokrasi yang dicaplok dari barat tanpa harus mengetahui dan mempelajari sejarah kita sebagai umat Islam. Kita menganggap tanpa demokrasi, ekonomi Islam tidak akan berkembang. Politik Islam tidak akan berkembang. Tatanan masyarakat Islam akan ketinggalan. Ini semua pemahaman yang salah sekali. Kita saudaraku umat Islam menguasai dunia lebih dari 1345 tahun. Kenapa saya bilang sebanyak itu? Saya akan hitung bersama anda semuanya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Hari ini, tahun Hijriah adalah 1435. Tadi saya bilang, kita berkuasa di dunia 1345. Kita hitung dulu yang sekarang. Kita sekarang di tahun 1435 Hijriah. Kapan dihitung mulai tahun 1 Hijriah? Waktu hijrah Nabi SAW ke Madinah. Nabi SAW hijrah ke Madinah tahun 1 Hijriah. Mendirikan negara pertama Islam di Madinah. Sebagai raja, sebagai nabi. Penentu hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Menerapkan halal haramnya Allah. Dengan ekonomi yang dengan bagus. Dengan politik yang bagus. Tatanan masyarakat yang bagus. Dengan 10 tahun nih. Tahun 1 sampai tahun 10 Hijriah. Waktu Nabi SAW meninggal. Datang Abu Bakar 2 tahun. 11 sampai 13. Abu Bakar meninggal, datang Umar. 13 sampai 23. 10 tahun. Kemudian datang Utsman dari tahun 23 sampai 37, 14 tahun menguasai atau berkuasa. Kemudian datang Ali 3 tahun 37 sampai 40. Setelah itu habis masa Khulafaur Rasyidin, datanglah atau berdirilah kerajaan pertama dalam Islam yang dikenal dengan dinasti Umayyah. Itu dari tahun 41 sampai 132 Hijriah. Kemudian runtuh datang kerajaan kedua dalam Islam namanya dinasti Abbasiyah dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Setelah itu saudaraku datang dinasti terbesar di dunia Islam. Bahkan kata sebagian ahli sejarah, dinasti terbesar di seluruh dunia. Itu adalah Utsmaniyah di Turki. Utsmaniyah di Turki saudaraku berubah dari khilafah, menerapkan hukum Islam, itu menjadi republika tahun 1924 Masehi. Hari ini tahun 2014 Masehi. Kalau kita kurangi 2014 dikurangi 1924, keluar tepatnya 90 tahun saja. Jadi baru 90 tahun ini, saya dan anda ini terbutahkan matanya tentang Islam telah menguasai dunia 1345 tahun. Karena 90 tahun saja kita berubah jadi republika, sebelumnya jadi khilafah. Menerapkan hukum Islam. Pertanyaannya, apakah 1345 tahun menguasai dunia tidak punya sistem ekonomi yang bagus, politik yang bagus, tatanan masyarakat yang rapi? Ini semua kekonyolan kalau dikatakan tidak bisa. Perhatikan saudaraku. Dunia barat banyak mengambil dari orang Islam, tapi mereka banyak mengelabui masalah ini. Seperti misalnya, sampai hari ini mereka ada yang tidak bisa dikelabui, seperti Al-Jabar dari ilmu matematika. Nama seseorang itu Al-Jabar. Kemudian Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran. Kemudian ada Al-Jaziri, itu dalam ilmu yang menemukan listrik. Yang akhirnya Thomas Edison yang dikenal menemukannya, tapi diambil dari teori Al-Jaziri. Dan cukup banyak ilmuwan muslim dari Spanyol yang seperti ini. Anda bisa kembali kepada sebuah buku yang saya ingat judulnya kalau tidak salah Kulturul Islam.
Diterbitkan oleh Bulan Bintang kalau nggak salah, bukan saya pernah beli bukunya, tapi kakek saya pernah punya buku itu, dan saya temukan untuk tulis tesis S2, buku itu saya jadikan sebagai referensi. Di dalamnya itu ada foto-foto, difoto langsung dari museum-museum di Spanyol, bagaimana memang teknologi-teknologi canggih asalnya diambil dari teori-teori orang Islam. Ada yang bisa dikelabui oleh Barat, ada yang tidak bisa dikelabui oleh mereka, atau ditutupi oleh mereka. Seperti itu kejadiannya. Jadi kita ini memang tetap dalam konsep Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu pasti paling unggul dan tidak ada yang mengalahkannya. Cuma yang bobrok ini individu muslimnya. Mereka meninggalkan agamanya sendiri. Ada anak muda Yahudi, Amerika, bertemu dengan anak muda Muslim, Amerika. Yang anak muda Muslim bilang begini, sama-sama warga negara Amerika. Tapi satu Yahudi, satu Muslim. Yang Amerika, yang Muslim ini bilang, kalian sekarang bunuh saudara kami di Palestina. Kami nggak bisa melawan karena umat Islam lagi lemah. Tapi ada hadis Nabi kami yang berbunyi di akhir zaman nanti waktu Dajjal terbunuh, kami akan memimpin dunia dan kami akan membunuh kalian wahai Yahudi walaupun kalian sembunyi di belakang batu atau di bawah pohon atau di atas batu. Semua pohon batu itu akan bicara mengatakan hai Muslim ini Yahudi bunuhlah. Ini tentu bahasan tentang pada saat Nabi Isa berhasil membunuh atau selesai membunuh Dajjal. Akan terjadi nih. Ini fakta dalam hadis Bukhari Muslim. Yahudi ini ternyata saudaraku tersenyum dan berkata dengan sangat tenang, yang kau sampaikan itu benar. Yang kau sampaikan itu benar. Kami juga tahu itu. Kami juga tahu itu. Bahwasanya memang kalian akan membunuh nanti kami. Tapi orang-orang yang akan membunuh kami bukan orang seperti kamu ini. Adalah orang-orang Islam yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Kalau mereka sudah kembali ke agamanya, mereka sudah penuhi masjid subuh seperti Jumat, mereka anggap sebuah kewajiban, mereka tahu itu adalah hal yang penting dikerjakan, baru bisa mengalahkan kami. Orang Yahudi aja tahu kita jauh dari agama kita. Maka ini kata kuncinya. Karena kita jauh dari agama kita, terbutahkan dengan sejarah saudaraku. Jadi ini 3 syarat mutlak harus ada. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau seandainya terlanjur ada pemimpin yang tidak terpenuhi kriteria ini? Ulama sepakat yang saya ketahui Allahu alam sebatas ilmu saya, kalau yang pertama nggak ada toleransi, harus muslim, nggak boleh nggak di komunitas muslim. Kalau kita minoritas lain, Anda hidup di Australia, di Amerika itu lain. Tapi kalau komunitas muslim wajib pemimpinnya muslim. Kalau syarat kedua seorang alim dan yang ketiga tidak mengorbit dirinya, kalau ini tidak ada, maka ulama masih toleransi. Dan kalau dia masih muslim, maka kalau dan sudah terlanjur terpilih, ingat ada sabda Nabi SAW juga sahih dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, akan datang nanti pemimpin setelah aku meninggal dunia. Yang kalian setuju dengan sebagian yang mereka sampaikan karena sesuai dengan hukum Allah. Dan ada yang kalian tidak setuju dengan keputusan mereka karena tidak sesuai dengan hukum Allah. Siapa yang memungkiri hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Allah itu dalam hatinya, dia tidak terima dengan hatinya, maka dia telah selamat dari hisab hari kiamat. Siapa yang memungkiri kesalahan pemimpin tadi, keputusan tidak sesuai dengan hukum Allah, dengan lisannya, doa dan nasihat, maka dia telah mendapatkan pahala. Tapi hukuman Allah akan datang kepada siapapun yang mendukung keputusan salah itu. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Boleh enggak kami berontak, bunuh pemimpin seperti itu? Kata Nabi SAW, la ma'aqama fikumus shalah. Enggak boleh selama mereka masih bolehkan kalian sholat. Enggak boleh kita berontak, enggak boleh kita ribut. Karena dalam peraturan atau dalam banyak buku-buku bicara tentang masalah al-imarah, bab imarah, dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Nabi Daud, semua buku-buku hadis disebutkan dengan sangat jelas. Ada namanya syariatullah, peraturannya Allah, dan ada namanya kanun wad'i, peraturan pemerintah setempat di wilayah masing-masing. Kalau peraturan pemerintah ini tidak bertolak belakang dengan hukum Allah dan masuk dalam maslahat umumnya, wajib dipatuhi. Seperti di Indonesia misalnya ada rambu-rambu lalu lintas, ada SIM, ada KTP, ada akte lahir, ada akad nikah. Semua itu wajib dipatuhi. Masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taati Allah, Rasulnya dan pemerintah kalian. Tapi kalau bertolak belakang dengan hukum Allah, baru kita tinggalkan. Baru kita tinggalkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang kalian tidak suka dalam kehidupan kalian. Apa yang telah mereka berikan kepada kalian, maka berterimalah, bersyukurlah. Dan apa yang belum kalian terima, mintalah kepada Allah. Sesungguhnya ya kekuasaan dia hanya sebentar. Jadi kita disuruh mendukung hal-hal yang positif, saudaraku. Saya ingin titik beratkan juga sebuah poin. Sebelum saya tutup dengan poin yang terakhir adalah, banyak orang saudara-saudara kita kena fitnah di Indonesia ini. Mereka bilang Indonesia bukan negara Islam. Dengan alasan pemerintahnya kafir, tidak terapkan hukum Islam. Ini pemahaman yang sangat fatal. Salah saudaraku.
Indonesia saya katakan dengan sangat jelas dan tegas dan akan ada buktinya negara Islam. Karena asas negara Islam 3 poin ada pada Indonesia. Yang pertama pemimpinnya Muslim, dari Soekarno sampai SBY sudah Muslim. Yang sekarang kandidat juga Muslim 2 orang, walaupun mungkin ada yang menyembunyikan Allahu alam. Tapi yang jelas secara zahir Muslim. Insya Allah selamanya Muslim. Terpenuhi syarat pertama negara Islam. Syarat yang kedua adalah mayoritas masyarakatnya Muslim. Kita sudah lebih dari 90%. Dan syarat yang ketiga saudaraku. Ya. Negara Islam adalah menerapkan syariat Allah dalam kehidupan mereka. Memang ada substansial hukum Islam yang belum kita jalankan. Seperti hudud, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk dan rajam, orang yang membunuh dipenggal. Memang ini yang belum kita terapkan. Tapi bukankah kita di Indonesia menikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, warisan dibagi dengan cara Islam, kita punya Departemen Agama, kita punya MUI Majelis Ulama Indonesia yang disatukan oleh pemerintah Islam, pemerintah Indonesia dari sekian banyak ormas Islam ulama-ulamanya. Bukankah kita juga ya ditakmirkan masjid, Ramadan diiklankan pemerintah, jemaah haji dilepas oleh pemerintah? Bukankah kita bebas ceramah seperti ini, boleh sholat, masjid ditakmir semuanya, nggak ada masalah? Berarti negara Islam sudah. Cuman ada substansial yang belum. Jangan mobil kita bannya kempes, semua mobilnya dibuang saudaraku. Tidak. Harusnya ditambal, dibiarin jalan. Mendirikan sebuah negara bukan hal yang ringan. Dan kita tinggal mendakwai dan mendoakan agar Allah berikan pemimpin yang adil dan menerapkan syariat Allah secara kafah insya Allah. Yang terakhir saudaraku, nasihat saya untuk para pemimpin. Dan ini insya Allah tidak akan mengambil waktu lebih dari 2 menit saja. Kalau pemimpin itu, dan saya heran di Indonesia mereka tidak pahami seperti itu ya. Kalau pemimpin-pemimpin ini memahami saudaraku bahwasanya dengan mencapai jabatan itu, dia bisa mencapai derajat tertinggi di surga, maka pasti dia tidak akan sia-siakan. Dia bisa mendapatkan amal jariah yang sangat banyak sekali. Tidak ada uang yang keluar dari kantongnya, ada anggaran pemerintah. Kenapa enggak hilangkan macet? Kenapa enggak hilangkan banjir? Kenapa enggak makmurkan masyarakat, enggak ada lagi orang miskin? Kenapa enggak gratiskan obat-obatan? Kenapa enggak biarin sekolah gratis? Kenapa enggak biayai janda-janda tua? Kenapa enggak angkat anak-anak yang di pinggir jalan di lampu merah itu supaya bisa disekolahkan? Kenapa enggak dilakukan semua itu? Anggaran bukan dari kantong dia. Dia tinggal tanda tangan, perintahin bawahannya, jalan program itu, dia dapat pahalanya. Berapa juta orang yang bisa diperbaikin sama dia. Sayangnya kenapa mereka tidak lakukan itu ya? Saya dapat jawabannya untuk saya bicara dengan salah satu sahabat saya, tetangga saya kebetulan di Condet. Beliau pernah menjadi kandidat ya, calon wakil bupati saja di Jombang, di Jawa Timur. Saya tanya, waktu itu kebetulan beliau kampanye gagal, dikalah sama rivalnya, dikalah sama ya saingannya. Maka saya tanya, Pak, waktu itu beliau masih gencang-gencangnya kampanye ya. Saya tanya, kenapa sih banyak pejabat kita di Indonesia ini Pak tidak menunggangi jabatan mereka 5 tahun loh ini, 365 hari kali 5. Ya, banyak sekali jumlah hari yang mereka bisa pakai untuk jadi amal jariah kalau seorang muslim. Ya perbaikin jalan kek, perluaslah, apa saja dikerjakan banyak bisa jadi amal jariah. Apa yang dia bilang? Ustadz, yang jadi masalah sistem kita. Sistem kita, dia bilang, saya contohnya, saya ini calon wakil Bupati Jombang. Dan waktu itu kebetulan beliau sudah kalah dalam kampanye. Beliau bilang sama saya, ini statement dia sendiri ya. Ustadz bayangkan untuk mencalonkan diri jadi wakil Bupati Jombang saja, saya harus cari partai yang mendukung saya. Dan DPC-nya, cabangnya partai itu, sudah minta 1 miliar. Belum DPW-nya sekian miliar, belum DPP-nya sekian miliar. Jadi untuk partai habis 5 miliar. Hanya pakai benderanya, menang atau kalah gak ada urusan. Belum saya keluarkan lagi untuk kebutuhan saya kampanye. Beli baju kaos, stiker, segalanya saya belikan 5 miliar juga habis. Dibagi-bagi itu seluruh masyarakat Jawa Timur. Bagaimana kira-kira? Saya keluarkan 10 miliar. Pada saat saya menjabat Ustadz, apa yang saya lakukan? Ini pengakuan polos dari dia. Dan ini kayaknya umum kena pada orang-orang kita. Semoga Allah berikan hidayah. Dia bilang kalau saya menjabat 5 tahun, 2 tahun setengah pertama, saya hanya sibuk mengembalikan modal saya yang hilang yang lalu, 10 miliar. Dan 2 tahun setengah yang tersisa, saya mengumpulkan harta lagi untuk kampanye yang kedua. Ini yang terjadi saudaraku. Inilah sistem yang selama ini kita pertahankan. Sistem yang luar biasa, demokrasi yang berarti yang banyak suaranya dia akan menang walaupun dia itu orang tidak benar.
Tapi kalau pemimpin ini benar-benar menunggangi jabatannya, maka kata Nabi SAW sebagai penutup, ada 7 golongan yang Allah naungi hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang paling pertama yang dapat naungan pada saat orang lagi panas semua di mahsyar adalah al-imamun adil. Pemimpin yang adil, yang benar-benar menjalankan apa yang telah diwajibkan terhadapnya, maka dia akan mendapatkan naungan nomor 1 di hari kiamat nanti. Dan tentu juga dalam hadis yang lain bahwasanya imam itu yang adil akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa pada hari kiamat. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kita pemimpin yang adil, menjalankan dan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita kaum muslimin bisa menyadari tentang pentingnya tadi syarat menjadi pemimpin, sehingga tidak lagi terulang kita memilih selain kriteria yang telah ditentukan oleh agama kita. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.